Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas proposal kami, yaitu membuat kapasitor discharger ignition atau CDA tipe AC dengan dosen pengampu Pak Sukardi, Magister Teknik, yang disusun oleh Rasid Ghani, Radifan Rahman, Yohanes Soro. CDA menjadi komponen vital dalam sistem pengapian kendaraan bermotor roda 2. Secara umum, pembakaran sempurna pada motor bisa terjadi apabila percikan api yang dihasilkan oleh busi terintegrasi melalui CDA terlebih dahulu. Apabila dilihat dari bentuk fisiknya, bentuknya simple dan tepat digunakan pada mesin sepeda motor yang ruangnya tidak besar. Pengertian dari CDA itu sendiri adalah rangkaian sistem pengapian di mesin, baik motor maupun mobil. Arus listrik tegangan tinggi akan dialirkan dan diciptakan induksi dalam sebuah ignition coil. CDI akan bekerja untuk mengatur kapan waktunya percikan api dari busi bisa digunakan pada bahan bakar yang telah dipadatkan piston. Fungsi CDI sendiri, motor besar mempengaruhi pada sistem pengapian mesin motor dan mempengaruhi performanya, karena pengapian yang diciptakan mampu membakar bahan bakar dengan baik. Maka panas yang dihasilkan oleh mesin akan maksimal. Panas yang dihasilkan oleh mesin akan membuat kinerja motor jadi optimal, karena pembakaran yang terjadi akan menciptakan perubahan kimia menjadi panas yang diubah lagi menjadi energi gerak pada motor. Jadi fungsi CDA bukan hanya untuk menyalakan kendaraan saja, tetapi juga untuk menjaga gerak atau laju motor. Jenis CDA yang tepat dipasang pada motor akan mempengaruhi laju motor sehingga harus menggunakan komponen yang berkualitas. Cara kerja kapasitor discharger ignition atau sering disingkat CDA. Usai mengetahui pengertian dari fungsi CDA pada motor, tentu saja cara kerja dari komponen ini tidak bisa diabadikan. Sistemnya sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan modern. Untuk versi modernnya, CDA lebih awet karena tidak ada komponen platina, melainkan pulse igniter. Fungsinya adalah mengirim sinyal PWM sesuai dengan waktu mesin digunakan. Sedangkan versi sederhana adalah memanfaatkan platina. Platina berfungsi untuk mengalir arus mulai dari langkah ini, maka akan tercipta aliran arus baterai CDA. Arus tersebut akan melewati kapasitor. CDA tidak akan bekerja sebelum kontak motor diubah menjadi on. Konverter dan meningkatkan tegangan baterai sampai 300 volt. Sampai pada tahapan ini, mesin masih belum menyala dan harus bertahan pada kapasitor. Namun, ketika mesin menyala, maka sinyal akan dikirimkan ke PWM dari pick up coil. Sinyal yang dikirimkan sesuai dengan RPM mesin dan muncul pulse tertentu yang dikirimkan ke SCR. Dari SCR inilah arus kapasitor akan dialihkan. Ketika rangkaian baterai terputus, maka kapasitor langsung terhubung ke ignition coil. Otomatis muncul magnet pada kumparan primer yang besar, di mana kemagnetan akan menciptakan induksi kumparan sekunder dan tegangan bisa jadi 7 kali lebih besar. Output tersebut yang menjadi penyebab busi menciptakan percikan api. Baru dari percikan api tersebutlah pembakaran bahan bakar kendaraan bisa saja terjadi dan mesin akan langsung nyala. Kemudian jenis pengapian sistem kapasitor discharger ignition atau CDA. Yang pertama itu jenis CDA AC. Pada jenis yang pertama, yaitu CDA AC ini memiliki tegangan utama yang berasal dari spool atau alternator mesin, di mana alternator inilah yang menciptakan arus bolak-balik AC yang nantinya digunakan pada CDA. Sebelum arus listrik masuk ke dalam kapasitor, maka
melalui dioda terlebih dahulu supaya bisa diubah ke dalam arus arah atau DC. Kemudian pengertian CDA yang tipe DC berbeda dengan yang memiliki CDA DC, di mana tidak adanya komponen rectifier membuat sistem pengapian jadi lebih simpel. Arus listrik yang didapatkan tidak dari spool melainkan kiprok, sehingga langsung searah. Tidak ada dioda yang digunakan untuk mengubah arus karena awal arusnya sudah searah. Jadi jika dilihat dari rangkaiannya kurang lebih sama, hanya saja sistem yang berbeda. Selain kedua jenis CDA tersebut, ada beberapa hal yang membedakan CDA dengan tipe pengapian lainnya atau sistem pengapian biasa. Berikut perbedaan yang bisa diperhatikan. Yang pertama, CDA itu memiliki sistem yang aliran arusnya bertegangan tinggi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan output yang besar. Kemudian berbeda dengan pengapian bisa yang memiliki metode pemutusan arus. Kemudian perbedaan kedua adalah CDA mampu menciptakan sistem yang lebih awet sehingga tak ada komponen bergesekan yang bisa menimbulkan kerusakan atau terbakar. Oleh karena itu, sistem CDA tidak membutuhkan penyetelan secara rutin. Untuk alat dan bahan pengerjaannya, yang pertama itu kita membutuhkan solder, yang kedua timah, yang ketiga papan PCB, yang keempat SCR 2P 4M atau bisa menggunakan dengan SCR BT 151. Kemudian dioda 1N4007 itu kita membutuhkan 5 buah. Kemudian Elco 10 mikrofarad 50 volt dengan 1 buah. Resistor 10K 1 buah. Resistor 470 ohm 1 buah. Kemudian resistor 2K 2 ohm 1 buah. Yang terakhir komponen yang paling utama yaitu kapasitor 2,2 mikrofarad dengan 250 volt 1 buah. Kemudian bisa menggunakan box kecil untuk wadah ketika rangkaian sudah dirakit nanti. Untuk skema CDA AC rakitan bisa kita lihat di dalam video ini. Gunakanlah skema di atas untuk pembuatan rangkaian CDA AC sederhana Anda. Susunlah terlebih dahulu komponen-komponen tersebut pada PPN PCB. Kemudian sambungkan menggunakan timah atau kabel kecil untuk menghubungkan antar kaki komponen sesuai pada skema di atas. Untuk contoh peletakkan komponennya bisa Anda lihat di rangkaian bawah ini. Sekian penjelasan tentang CDA hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.